Nah, jadi dalam probabilitas ada yang dinamakan distribusi probabilitas diskrit. Jadi variabel acak diskrit mengasumsikan masing-masing nilainya dengan probabilitas tertentu. Misalnya dalam kasus koin dilempar sebanyak 3 kali, di mana divariabelkan sebagai X yang mewakili jumlah kepala. Jadi diasumsikan nilai 2 dengan probabilitas 3/8 karena 3 dari 8 titik sampel memiliki kemungkinan sama menghasilkan 2 kepala dan 1 ekor. Jadi jika seseorang mengasumsikan bobot yang sama untuk kejadian sederhana, yaitu probabilitas bahwa M mengasumsikan nilai 0 adalah 1/3. Jadi nilai yang mungkin dari M dan probabilitasnya adalah sebagai berikut ini. Jadi perlu diperhatikan bahwa nilai M menyelesaikan semua kemungkinan kasus dan karenanya probabilitas bertambah menjadi 1. Mari sama-sama kita perhatikan contoh dari distribusi probabilitas diskrit. Jadi ada pengiriman, misalnya ada pengiriman 20 komputer laptop yang sama ke authority trial, namun dalam 20 komputer ini ada 3 yang rusak. Jika sebuah sekolah melakukan pembelian acak atas 2 komputer, maka tentukan distribusi probabilitas untuk jumlah barang yang rusak. Jadi misalkan X ada variabel acak yang nilainya X, yaitu kemungkinan jumlah komputer rusak di wilayah sekolah, maka X hanya bisa diambil oleh angka 0, 1, dan 2, karena yang dibeli sebanyak 2 komputer. Maka dimasukkan ke rumus. Jadi untuk misalnya tidak ada barang yang rusak, jadi probabilitasnya 68/95. Jika ada satu barang rusak, probabilitasnya 51 dan 190. Kemudian jika ada 2 barang rusak, jadi probabilitasnya 3/190. Jadi sehingga dapat ditabelkan seperti tabel di bawah ini. Selain distribusi probabilitas diskrit, terdapat juga yang dinamakan distribusi probabilitas kontinu, di mana variabel acak kontinu memiliki probabilitas 0 untuk mengasumsikan dengan tepat salah satu nilainya. Namun akibatnya distribusi probabilitas tidak dapat diberikan dalam bentuk tabel seperti pada distribusi probabilitas diskrit. Jadi meskipun distribusi probabilitas variabel acak kontinu tidak dapat diberikan dalam bentuk tabel, namun dapat dijadikan sebagai rumus. Jadi rumus itu akan menjadi fungsi dari nilai numerik dari variabel acak kontinu X. Dengan demikian akan diwakili oleh notasi fungsional fx. Jadi dalam menangani variabel kontinu, fungsi x atau fx biasanya disebut fungsi kepadatan probabilitas atau hanya fungsi kepadatan saja. Jadi fungsi kepadatan dari variabel x. Karena x didefinisikan di atas ruang sampel kontinu, fx mungkin memiliki bilangan berhingga diskontinuitas. Namun sebagian besar fungsi kerapatan memiliki aplikasi praktis dalam analisis data statistik bersifat kontinu dan grafiknya dapat berupa bentuk. Jadi di bawah ini merupakan contoh dari bentuk variabel grafik variabel kontinu. Dapat berupa kemencengan, ini biasanya dari distribusi normal, kemudian linear, dan lain-lain. Sebuah fungsi kepadatan probabilitas dibuat sehingga area di bawah kurva yang dipatasi oleh sumbu X sama dengan 1 ketika dihitung pada rentang X, di mana fungsi fx ditentukan. Jika rentang X ini menjadi interval berhingga, selalu memungkinkan untuk memperpanjang interval untuk menyertakan seluruh himpunan bilangan real dengan mendefinisikan bahwa fx jadi 0 di semua titik dalam bagian interval yang diperpanjang probabilitas bahwa X mengasumsikan nilai antara A dan B sama dengan area yang diarsir di bawah fungsi kerapatan antara ordinat X sama dengan A, X sama dengan A, dan ini X sama dengan B, sehingga persamaannya adalah sebagai berikut ini. Nah, jadi yang dihitung yaitu ini area di bawah kurva ini. Sekian untuk pembahasan materi pertemuan kali ini. Jika ada yang belum jelas, dapat ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.